Al-Fatihah ila Rasulina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajih wa dhurriyyatih wa libaiti wa ashabi Rasulillahi ajma'in. Thumma ila ruh al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa usulihi wa furu'ihi wa masyaikhihi. Thumma ila ruh al-Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Thumma ila arwah jami' syurrah Bidayatul Hidayah. Thumma ila ruh Al-Habib Idrus bin Hashim Al-Attas Syarifah Zainab binti Ahmad bin Sumaid. Thumma ila arwah al-mutaqaddimin fi hadha amakin al-mubarak. Thumma ila arwah walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwat ahli hadil baldah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin bil jannah. Wa annallaha yaftah alaina futul arifin. Allahumma ij'alna minal alimin, amilin, mukhlisin wa makbulin. Wa mithal ma nawa abauna wa rijaluna wa syuyukhuna fi khair wa lutuf wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ayo kita lanjutkan daripada Bidayatul Hidayah yang sudah kita baca kemarin sampai kalau nggak salah wal ya'khud. Iya. Tadi aneh. Benar. Apa setelahnya? Kita ambil dari paragraf wal ya'khudun nomu anta fi dzikrillah. Masih di dalam tentang adab ketika ingin tidur atau adab hendak tidur, masih di tengah-tengah di kalimat halaman 42 baris ke-4 sebelah kanan dari bawah, baris ke-4 dari bawah sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wal ya'khudkan nawmu wa anta ala dzikrillahi wa ala taharati faman fa'ala dzalika urija bi ruhihi ilal arsy wa kutiba musalliyan ila an yastaygid. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wala. Melanjutkan sedikit, kita ulang sedikit doang. Kalau nggak salah, ya banyak sih. Ya, kalau di sini cuman hanya beberapa baris. Kalau di situ ada 8 baris kayaknya. Wal ya'khudun naum wa anta ala dzikrillah. Ya, ambillah tidur, maksudnya perolehlah tidurmu engkau dalam keadaan berzikir kepada Allah. Ya, sebelum tidur udah zikir semuanya tuh yang kemarin, baca ayat kursi, baca amanar rasulu maunzil terus sampai akhir surat Al-Baqarah. Terus kalau bisa baca surat Al-Muluk atau surat Tabarak. Ya. Terus baca bismillah yang 21 kali, bismillahirrahmanirrahim. Apa aja doa tidur. Ya, doa tidur apa aja. Cuman jangan bismika Allahumma wa bismika amut. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dah gitu doang. Jangan dong. Lu kan udah pada dengkotan pada lo. Itu mah doa tidur yang masih anak TK. Jangan yang itu lah, pelit banget lu. Jangan. Tambahin ayat kursi. Tambahin bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Tambahin kulhu 3 kali, kul a'udzu birabbil 3 kali, kul nas 3 kali, kulhu 3 kali, habis itu tiup tanpa ludah. Iya, kulhu 3 kali. Gitu. Sekali aja, jangan pakai ludah. Lagi reak lo. Ya, jangan, cemong lo tidur, kesian bini lo. Jangan. Gitu. Ya. Itu buat penjagaan. Habis kulhu 3 kali tanpa ludah. Ingat, tanpa ludah. Ya. Kul a'udzu falaq 3 kali. Terus sedapatnya aja, sampai kaki boleh agak naik dikit kakinya, jangan semuanya, semua ngapain lah, mau mandi, kagak, sedapatnya aja, ya. Kulhu 3 kali, tiup, kul falaq 3 kali, tiup, usap, kul nas 3 kali, bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Membaca yang tadi, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Terus tambah lagi ayat kursi, tambah lagi amanar rasulu, tambah kalau ini tambahan lagi deh kalau
pelan-pelan deh baca surat tabarok. Kalau males, nih kan ada handphone, ya baca. Jangan cuman bismikallahumma ahya wa bismika amut deh. Musuh tuh udah anak TK lu mau didengkotan mbak deh. masih baca doa tidur begitu aja. Ya, fa idza staiqadta. Tadi masih tadi. Wal yakhudan naum wa anta ala dzikrillah wa ala taharah. Ambil perolehlah kamu tidur dan kau dalam keadaan berzikir kepada Allah, wa alat taharah, dalam keadaan taharah, keadaan bersih, suci. Faman fa'ala dzalika urija bi ruhihi ilal arsy. Barang siapa yang melakukan demikian tersebut, doa-doa persiapan sebelum tidur, urija bi ruhihi, maka dia akan diangkat ruhnya ilal arsy, sampai ke arsy. Wa kutiba musallian ila an yastaigit, dan engkau akan ditetapkan, dihitung oleh Allah, dinilai oleh Allah, engkau sebagai orang yang selalu dalam keadaan sholat. Kita tidur tapi Allah nilainya, Allah kasih pahala kita orang yang musalli, orang yang dalam keadaan sholat terus. Jadi pahala sholat, kita tidur tapi pahalanya pahala sholat. Enak gak? Pahalanya pahala ibadah, padahal merem. Udah itu roh kita dibawa sama Allah ke arsy. Ya salam. Ya, mau rohnya bawa kan enak, berarti kan barengan sama siapa itu roh kita setiap tidur, barengan dengan para rohnya Ambiya, barengan dengan para rohnya para rasul, berbarengan dengan para malaikatul muqarrabin. Hakata. Makanya aulia nih mereka kalau tidurnya aja bagus, kenapa nggak kayak kita, kayak sampi kalau tidur main tidurnya main blegot, main telanjang, aurat kemana-mana. Jangan tidur auratnya yang tutup, adab. Jangan terus lu pakai celana kolor doang tidur. Ya bukan haram, bukan, cuman nggak adab gitu. Masa pakai celana dalam tidur, kan tutup kayak bed cover. Ya emang lu tidur tahu lu bangun apa? Kalau kebuka gimana? Jangan nih, minimal pakai celana di bawah dengkul, pakai baju nutupin aurat. Panas beb, sabar nih. Faidas taigotta, kalau kau bangun, farji' ila ma'araftuka awalan, kembalilah yang setelah yang aku ajari kepadamu, kata Imam Ghazali. Kalau kau udah bangun, balik lagi apa yang sudah aku kasih tahu, apa yang sudah aku ajarkan kepadamu. Yang pertama dari awal, gimana adab bangun tidur sebelum subuh, sambil nunggu azan subuh bagaimana, masuk waktu subuh bagaimana, zikirnya. Habis sholat qobliyah sebelum subuh, habis baca surat-suratnya apa aja, habis itu baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Habis itu habis sholat subuh berjamaah, kalau kau bisa jalan ke masjid atau musola atau di rumah berjamaah ya. Kemudian tunggu sampai isyraq, habis isyraq kau baca lagi zikir-zikir sampai waktu duha. Habis waktu duha kau sholat duha, habis sholat duha kalau bisa nuntut ilmu yang bermanfaat sampai waktu kailulah. Kalau kailulah tidur sebentar, habis itu bangun sholat lagi qobliyah duhur, begitu terus. Kalau kau nggak bisa ngerjain itu semua, kata Imam Ghazali, sampai sebelum duhur ya minimal kau berbuat baik. Kalau nggak bisa nuntut ilmu, kau berbuat baik sama orang, cari hajat-hajatnya orang. Siapa ini tetangga, minimal lah tetangga, nggak usah jauh-jauh. Ada yang sakit nggak, beliin Panadol biru, gitu aja. Paling 3.000, 10.000, beliin. Gitu. Hal sepele, cuman ada. Kalau nggak bisa juga kata Imam Ghazali, atau nggak lu ganggu orang, lu tidur deh. Tidur lebih manfaat. Tidur deh sampai asar. Kalau ganggu orang, jangan bangun, kata Imam Ghazali. Kalau bangun kamu cuma gangguin orang muslimin, jangan bangun, tidur deh yang banyak. Naudzubillah. Ya cari hajatnya orang. Kalau nggak usah deh di rumah lihat apa yang. Kalau yang bangsa kayak Al-Fagir pengangguran gitu. Kalau yang usaha ya usaha, keluar kantor, usaha, buka toko, dagang yang benar. Kalau Al-Fagir kan pengangguran. Wadawim ala hada tertib. Ya, dawim, beristiqomahlah engkau ala hadar tertib, seperti tertib gini.
bagiyata umrik, dari sisa-sisa umurmu. Fa in syaggat alaikal mudawamah, kalau kau nggak bisa kayak begini berat untuk beristiqomah seperti itu, fasbir sabral marid, sabarlah kamu seperti sabarnya orang sakit, ala mararatid dawa, terhadap mengkonsumsi obat, intidharan li syifa, untuk menunggu sembuh. Orang kalau lagi sakit minum obat 6 bulan, sabar, tiap hari 3 kali sehari, susunya disuruhnya sesudah makan, sabar gak? Pengen apa ya? Intidharan li syifa, untuk sembuh. Begitu juga dirimu, kata Imam Ghazali, sabar kayak begitu dari bangun tidur, sabar seperti kau lagi sakit, konsumsi obat, pengen sembuh. Wa tafakkar fi qasrika umrik, wa tafakkar fi qisarika umrik, kau renungilah pendeknya umurmu, kata Imam Ghazali. Wa in ishta mathalan, kalau kau hidup, contoh soal, kalau hidup mi'ata sanatin, kalau kau hidup, misalnya kalau hidup 100 tahun, umurmu 100 tahun, fahiya qalilatun, itu sedikit, bil idhafati ila maqami fid daril akhirah, ketimbang nanti umurmu di akhirat. Kalau kau ingin bandingkan umurmu mungkin sampai 100 tahun, tapi itu wallahu a'lam sampai 100 tahun. Tapi kalau dibandingkan sama umurmu nanti di akhirat, sekelumit itu, secuil. Wahia abadul abad, yang mana umur akhirat selama-lamanya. Jangankan dibandingin umur akhirat dengan umur kita, jangankan kita begitu, kita bandingin aja umur akhirat dengan umur dunia. Umur dunia ribuan tahun nggak? Umur dunia nih ribuan tahun nggak? Udah ribuan tahun. Tapi umur dunia sama umur akhirat umur dunia sama umur jauh. Umur dunia itu sekecil-kecilnya umur akhirat. Gimana umur kita dengan umur dunia? Umur kita paling berapa sih? Mau panjang umur berapa tahun sih? 200 tahun. Kecil nggak dibanding umur dunia? 100 tahun. Kecil nggak dibanding umur dunia? 60 tahun paling. Apa ya Rasulullah bilang? Umurnya umatku antara 60 sampai 70, kok Rasulullah udah ngomong. Dibanding sama umur dunia aja kita jauh. Jauh kita nih. Gimana umur akhirat? Sekelumit dan dari sekelumit. Secuil dari secuilnya umur kita nih. Ya Allah. Semoga panjang umur, sehat afiat, fi taatillah. Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammal masyaqqah wa dhul fi talab. Ini dikasih gambaran lagi oleh Imam Ghazali, dikasih penggambaran gitu ya, tasawur. Ta'ammal, ayo kau teliti lagi, coba kau perhatikan lagi. Annaka, sesungguhnya engkau, kaifa tatahammal masyaqqah, bagaimana kau mampu, kau menanggung kesulitan, wadul, kerendahan, fitalabid dunia, dalam kau menuntut dunia, syahron, sebulan, ausanatan, atau setahun, rojaan, antastari habiha isrina sanah masalan, yang mana kau ngejar dunia, kau kerja, kau usaha, kau sabar tuh, sebulan kau sabar, setahun kau sabar, 2 tahun kau sabar, 3 tahun kau sabar, kau ngejar dunia. Gunanya buat apa? Rojaan, kau cuman pengharapan kalau memang kau jadi orang kaya, kata Imam Ghazali, yang kau nikmatin cuman 20 tahun. Orang kalau dari nol deh, maksudnya gini, kita dari nol nih usaha mandiri lah. Contohnya, ini yang usaha mandiri, setahun kita sabar, setahun ada perjuangan, setahun ada usaha, setahun bangun pagi, setahun kehujanan, kena gerimis, keluar, buka toko, buka tempat usaha, betul? Usaha belum lagi perjuangan segala macam yang kita setahun. Terus nanti kata Imam Ghazali, yang kalau kau udah kaya, kalau udah dapetin tuh dunia, kau nikmatinnya paling 20 tahun, 25 tahun, taruh 50 tahun, oke 50 habis itu. Ada yang orang nikmatin kekayaannya lebih dari 50 tahun, hampir jarang. 50 tahun itu berarti dia udah menghasilkan di umur 50 misal. Di umur 50 dia udah tajir. Di umur 50 dia udah kaya raya. Kita umur 40. Kalau umurnya cuma sampai 60, 20 tahun. Umurnya sampai 80.
Paling 40 tahun. Umur sampai 90. 50 tahun. Ya, tapi udah 70 udah adek aja encok, pegel, linu, nikmatin kekayaan udah mulai berkurang. Enggak enak. Itu dia kata Imam Ghazali. Fa kaifa la tatahammal dzalika ayyaman qalail. Bagaimana kamu nih nggak sabar di hari-hari yang pendek, dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh ngamalin yang udah aku ajarkan, kata Imam Ghazali. Semua bacaan-bacaan, semua adab-adab yang kau tanggung, cuman kau tanggung itu semua cuman ayyamul qalail, hari-hari pendek. Tapi roja al istirahati abadal abad, dan kau akan rasakan kenikmatannya lama-lamanya. Tapi kalau dunia kita cari, kita kejar, oke, usaha kita cuma 5 tahun. Usaha kerja bener, usaha bener, perjuangin, taruh 5 tahun paling pendek. Habis itu kita kaya raya. Oke. Kali nikmatin cuma 25 tahun, misal. Umpama nikmatin kekayaan cuma 25 tahun. 5 tahun ke 25 perbandingan berapa ya? Cuman kali 5 doang. Perjuangannya 5 tahun, nikmatinnya 25, cuman kali 5 doang. Tapi kalau akhirat, dari bangun tidur kita adab-adab rapiin semua. Nanti kata Imam Ghazali, kau akan rasain selama-lamanya, nggak cuma 25 tahun. Gitu loh maksudnya. Insya Allah Allah anugerahin kita semuanya, Allah bantu kita semuanya bisa mengamalkan segalanya dengan baik, yang apa yang diajarkan, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa ta'ammal annaka kaifa, kemudian wala tutawwil amalaka fatathgulu alaikal amaluk. Jangan kau entar-entarin angan-angan, jangan kau panjang-panjangin angan-anganmu. Kalau berangan-angan, fayathgul alaika amaluk. Maksudnya gini, ntar deh gue tobatin, ntar deh gue ngamal ini, ntar deh, kan gue masih karyawan, saya kan masih kerja, saya kan orang bisnis, saya orang kerja. Jangan la tata'amal, la tatawil amalak, fayathgul alaika amaluk. Kau bakal berat untuk mengerjakan amal-amalmu nanti. Kalau sekarang kau entar-entarin, kau nggak bakal bisa beramal. Ya, ntar deh gue tobat nih deh, tunggu bapak engkong gue aja. Kalau engkong lo panjang umur, kalau kita umur kita panjang, kalau kagak panjang umur insyaallah sehat afiat. Wa qaddir qurbal maut, dan tak kira-kirain dekatnya kematianmu. Wa qul fi nafsik, dan katakan kepada hawa nafsumu, kata Imam Ghazali. Ngomong sama hawa nafsumu, ajak ngomong deh. Inni atahammal masyaqqa al-yawm la'alli amutul al-lailah. Katakan kepada hawa nafsumu, kalau di pagi hari ngomong, wahai nafsu, aku akan tanggung, aku akan pikul kesulitanku dalam beramal ibadah, mungkin nanti malam aku akan meninggal. Wal al-wasbir al-lailah, dan katakan juga, sabarlah di malam hari, mungkin aku akan meninggal di pagi hari. Katakan kepada fa innal mauta la yahjumu fi waqtin makhsus. Sungguh kematian itu nggak datang dengan waktu khusus. Ibarat anak-anak sekarang, kematian nggak ada notif. Ada notif? Hah? Kali gitu. Kalau alarm di handphone ada notif, ya kan? Alarm mendatang, ada kan? Inti mau bikin alarm nih, ada alarm mendatang jam 5.00. Tapi kematian ada notifnya di handphone. Ada notif kali di otak itu. La yahjumu bi waqtin makhsus. Ya. Coba deh kita sekarang nih kita mikir-mikir deh. Yang meninggal di atas 70 sama meninggal di bawah umur 70, banyakan mana sekarang? Ya. Justru orang kalau udah 70 ke atas, banyakan yang panjang umur tuh. Yang di bawah 70, teman kita ya Allah masih 41, 38, 45, 56. Ya Allah, semoga kita panjang umur fi taatillah
dalam ketaatan kepada Allah. Kalau dilestariin badan kita sampai panjang umur dalam keadaan taat, berarti Allah masih amanatin kita dalam di atas muka bumi ini untuk ibadah, untuk segala macam. Sekarang enggak. Bahkan di bawah 70 udah berarti. Cuma panjang umur sehat afiat. Begini terus sampai tua Pak deh, sampai 100 tahun begini terus mau ya. Ya Rabb, fa innal mauta la yahjumu fi waqtin makhsus wa halin makhsus. Ingat, kematian enggak datang di waktu yang khusus, dalam keadaan yang khusus. Kematian enggak datang dengan waktu yang khusus. Terserah kematian datangnya. Enggak lagi kita malam Kemis lagi di masjid, lagi etikaf kali di asadah, enak. Lagi sholat berjamaah kali, enggak. Yang umur sehat afiat. Wasinin maksus, dan keadaan umur yang khusus, enggak. Kematian enggak datang di umur yang khusus, di waktu yang khusus, di keadaan yang khusus, enggak. Fala budda min hujumih. Tetapi kematian wajib, mesti datang. Wajib datang dia. Pasti datang. Tapi enggak tahu kan. Fal istidadu lahu aula min istidadi lidunya. Maka persiapan untuk kematian lebih utama ketimbang persiapan untuk dunia. Itu buat dunia, buat usaha, buat bisnis. Wah, kita persiapin anuhnya, ininya begini, administratifnya begini, ininya begini. Ingat, gini lokasinya di sini, ini begini, ini. Oh, ini arahnya ke sini nih. Ini buat marketingnya ke sini nih. Ini benar gak? Kita persiapin gitu. Tapi buat akhirat, buat kematian kita. Ada kita begitu. Ini biar panjang umur, jangan lu pada kecil hati, terus besok lu pada duduk ngeliatin hordeng di rumah. Kagak terus jadi. Ngaji sama Habib Alwi jadi pengangguran. Enggak maksudnya. Iya, tetap usaha, tetap kerja duit. Cuman tetap kita bagi juga buat akhirat ada. Selipin gitu. Paham nggak? Jangan terus lu pulang dari asadah besok jadi pengangguran. Saya di rumah aja deh, di atas sejadah. Mau ngapain lo? Mau jadi jin di atas sejadah. Enggak, usaha keluar. Wa anta ta'lam annaka la tabqa fiha illa muddatan yasirah. Dan ketahuilah engkau tidak akan kekal di atas dunia kecuali umur yang pendek. Wa la'allahu la yamgha fi min ajalik, dan mungkin kata Imam Ghazali enggak tersisa dari umurmu, dari ajalmu kecuali tinggal 1 hari lagi. Au nafasin wahid, atau nafas kita nggak tahu nih detak jantung kita berapa puluh ribu kali lagi. Kita nggak tahu nih detak jantung kita, nafas kita nih berapa hembusan lagi, kita tahu? Nggak tahu. Kita kalau beli TV elektronik di toko-toko elektronik ada tuh terkadang ya sekian ribu jam, habis sekian ribu rusak tuh atau udah mulai berkurang. Kita nggak tahu berapa napas lagi nih. Katanya mungkin besok, mungkin lusa. Panjang umur, sehat afiat. Insya Allah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua, dan kita selalu dianugerahkan. Udah masuk kan? Hah? Iya, udah. Ya, Insya Allah. Ya, masuk bulan Rabiul Awal, tambah dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Allah kasih inayah buat kita biar kita gampang ibadah, mudah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad, sehingga kita kenal dan cinta kepada Rasulullah SAW dengan cara sehat walafiat. Alhamdulillah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suril Fatihah.